Itu yang YouTube udah diperbaiki itu Pak Dirga. Sudah. Nah, ya, karena salah isi itu kelihatannya. Salah isi Pak. Ya. Benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, yang sama-sama kami hormati Bapak Ustadz Haji Helmi Yusuf MAG yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali di taklim online. Ya, moga-moga ini silaturahim kita sekaligus juga thalabul ilmi kita dapat menjadi hikmah ataupun pelajaran. Moga-moga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmunya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat kering salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, sehingga kita bisa akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan hadis yang nomor 3, yaitu hadis tentang tabatul. Yang dimana tabatul di sini istilahnya adalah mengebiri. Nah, secara istilah secara tekstualnya kan orang yang tidak menikah itu memang harus tabatul. Apa itu penyebabnya kalau dianya itu tidak menikah sehingga dia harus tabatul ataupun dikebiri? Nah, tabatulnya itu seperti apa? Seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja mari kita diawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Haji Helmi Yusuf MAG, kepadanya beliau kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sahabat yang kami hormati, sungguh sangat luar biasa. Ya, sementara teman-teman kita yang lain mungkin pada libur kali ya di LBQ, tapi alhamdulillah kita masih tetap melaksanakan aktivitas kita untuk kita pergunakan waktu sebaik-baiknya dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tidak ada satu hari di mana pada hari itu saya tidak menuntut ilmu yang dapat memberikan saya ilmu pengetahuan dan menambah kedekatan saya kepada Allah, maka berarti pada hari itu saya tidak mendapatkan keberkahan. Nah, berarti kata Nabi, kalau satu hari enggak ngaji, bahasa kita gitu, satu hari enggak belajar, berarti satu hari itu adalah hari yang tidak ada berkahnya. Ya, jadi untuk menjadikan hari kita itu penuh keberkahan, nah, isilah salah satunya dengan cara menuntut ilmu, ya. Tentunya dengan menuntut ilmu yang sifatnya betul-betul yang diajarkan oleh syariat, ya. Ada sarana yaitu bahan ajar, ada kitabnya lah kalau kita bilang, ada sumber ilmunya, ada gurunya yang mau mengajar, dan kita juga sebagai muridnya mau belajar kepada beliau. Nah, inilah hari yang di dalamnya nanti dihitung oleh Allah sebagai hari yang penuh keberkahan.
Kalau bisa memang setiap hari kita isi hari tersebut dengan demikian, sehingga dengan demikian hari kita itu penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada hadis ketiga dari hadis ahkam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ay Anasin, ay an Anasin. Dan dari beliau, yaitu maksudnya adalah Anas bin Malik, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ati wa yanha anit tabattuli nahyan syadidan wa yaqulu tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah, rawahu Ahmad wa sahhahu Ibnu Hibban. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bil baati, ya, bil baati di sini artinya sama dengan nikah. Ya. Pada hadis yang lain yang sudah kita pelajari, manis tato amin kumul ba'ata, ya, al-ba'ah itu adalah artinya sanggup untuk melaksanakan nikah, dan dalam hal ini sih secara spesifik sanggup melaksanakan hubungan seksual begitu, ya, dan sanggup mencari nafkah untuk istri, untuk anak-anak. Nah, itu namanya al-ba'ah. Udah kita bahas. Wayanha, dan melarang kita anit tabattuli, ya, untuk membujang. Bahasa di sini membujang, ya, bukan apa namanya tadi yang Pak sendiri gak bilang tadi, apa namanya? Kebiri. Kebiri, ya, kebiri. Tapi ya di sini dimaksudkan adalah membujang. Membujang itu artinya kalau bahasa kita sekarang jomblo gitu, ya, nggak mau nikah, ya, baik laki maupun perempuan, itu dikatakan nahyan syadidan, dengan larangan yang amat sangat keras, ya. Jadi amat sangat keras larangan Rasulullah bagi orang yang sudah bisa mencari nafkah dan secara fisik, ya, badannya itu sehat, alat-alat seksualnya semuanya itu berfungsi dengan baik, ya, lalu kemudian tidak mau menikah. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan larangan yang amat sangat keras, ya, dilarang untuk membujang. Wa yaqulu, seraya berkata, tazawwajul wadudal walud, ya, kawinilah oleh kalian al-wadud, perempuan-perempuan yang memiliki cinta yang mendalam, merasa kasih yang mendalam, yang betul-betul punya rasa cinta kepada diri kita gitu. Dicintainya sangat mendalam. Dia kalau sudah nikah tuh bahasanya udah nggak mau cari neko-neko, ya, nggak mau cari larak-lirik laki orang lain dan lain sebagainya. Dia merasa senang, merasa bahagia dengan suaminya, begitu, namanya al-wadud. Lalu al-walud, ya, al-walud. Al-walud diambil dari kata walada, melahirkan. Artinya adalah al-walud itu yang subur, yang punya anak banyak kira-kira, ya. Ini dilihat dari kalau dia anak pertama, maka anak perempuan tersebut lihatlah kepada saudara-saudara bapak dan ibunya, ya, itu anaknya banyak-banyak enggak, ya, saudara bapak atau saudara ibu, mungkin kita bilang paman dan tantenya begitu. Nah, itu termasuk keluarga-keluarga yang punya anak banyak enggak, itu namanya al-walud. Kalau dia tadi anak pertama, ya, kalau dia anak bukan pertama, ya, punya kakak yang sudah nikah dan sudah melahirkan, nah itu lihat, ya, proses nikah dan melahirkannya cepat atau tidak. Kemudian proses melahirkannya cepat, anaknya banyak atau enggak, kakak-kakaknya gitu, yang perempuan terutama. Nah, dari proses itu maka bisa kita pastikan bahwa
anak perempuan yang kita akan kawini itu namanya disebut dengan al-walud namanya, ya. Al-walud yang anaknya banyak, ya. Fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah, ya. Fa inni maka sesungguhnya aku mukatsirun merasa bangga, mufakhirun merasa berbangga, bikum dengan kalian, melalui kalian, dengan menggunakan kalian, ya, al-anbiya di hadapan para nabi-nabi yaumal qiyamah pada hari kiamat. Rawahu Ahmad, hadis ini riwayat Ahmad, wa sahahu Ibnu Hibban, dan ditashihkan hadis ini atau dianggap sahih dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Para bapak sekalian, dari hadis ini, ya, yang pertama kita ambil pengertian bahwa Rasul memerintahkan kita untuk nikah, ya. Lalu yang kedua, Rasul sangat amat melarang, ya, untuk jomblo gitu. Apalagi kalau sudah usia di atas 25, ya, sebagaimana usia perkawinan Nabi. Itu usia idealnya laki-laki itu di situ, ya, 25. Harapannya kenapa sih kok harus 25 misalnya begitu, ya. Kalau dia nanti punya anak, ya, kalau dia punya anak, diperhitungkan usia anak tersebut sampai 25 lagi gitu misalnya, di mana anak tersebut sudah layak kawin lagi, maka bapak itu udah berusia 50 tahun. Ya. Jadi 25 waktu dia nikah, nanti 25 tahun lagi anaknya nikah lagi. Nah, kan berarti kalau gitu seumuran dengan 50 tahun. Nah, 50 tahun itu kalau anak pertama ya, begitu kira-kira. Anak pertama laki 25 tahun itu udah nikah lagi. Maka sangat memungkinkan pada usia tersebut ya seorang bapak masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, masih kuat untuk cari nafkah. Kalaupun masih ada adik-adiknya, anak pertama yang udah usia 25 tahun, misalnya turunlah, ya, anak pertama 25, anak kedua misalnya 24, anak ketiga 18, anak keempat 15 gitu misalnya. Itu pada saat itu orang tua masih memungkinkan untuk masih mencari nafkah, masih bisa membiayai anaknya, ya. Kalau kita pakai usia pensiun, usia 50 tahun itu usia belum pensiun. Kalau seandainya dia bekerja di perusahaan yang memang di pemerintahan begitu, ya. Kalau dia dagang, oh dia masih energik untuk dagang. Kalau dia usaha, masih energik untuk usaha. Ini usia 25 tahun yang Nabi suruh, ya. Itu namanya ya'muruna bil ba'ah. Ba'ah itu pada usia seperti itu, ya. Kalau dia lambat saja, ya, seorang laki-laki nikah pada usia 30 tahun ke atas gitu misalnya, ya. 30 tahun ke atas. Anaknya nanti kalau nikah usia 25 tahun saja, ya, maka bapaknya sudah usia 55 tahun, ya. Usia 55 tahun itu adalah usia pensiun, ya. Orang yang bekerja misalnya sebagai pegawai negeri itu usia 55 tahun sekarang adalah usia pensiun. Nah, di saat itu kalau dia punya adik, maka adiknya mungkin masih banyak tanggungannya, ya. Kalau dia anak pertama belum nikah, sementara bapaknya sudah pensiun dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan bagi laki-laki untuk nikah di usia tua. Nah, itu amat berbahaya. Itu kalau seandainya dia nikah dan dalam waktu singkat bisa menghasilkan anak, ya. Kalau dia nikah ternyata usia tua, anggaplah usia 30 tahun, ya. Ternyata juga istrinya punya kendala untuk punya anak, ya. Akhirnya udah usaha ke sana kemari, paling lambat lah baru punya anak 5 tahun dari perkawinan, ya. Usia nikah 30 tahun, usia punya anak 35, ya. Anak nanti nikah usia 25, bapaknya udah 60 tahun, 3 tahun lagi mati kalau begitu kan. Nah, jangan-jangan tuh bapak nggak menikmati punya cucu dan lain sebagainya. Ini logika-logika yang kita pergunakan di luar logika agama, ya. Logika kemanusiaan yang
kemungkinan bisa terjadi pada diri setiap manusia. Nah, untuk itulah Nabi menyuruh di sana hadis yang pertama tuh ya masyarakat syabab, ya wahai pemuda. Itu pemuda itu adalah usia yang antara 20 sampai 25 itu namanya. Nah, sekarang begitu juga. Nabi menyuruh kita untuk nikah dan melarang untuk jomblo gitu bahasa sekarang, ya. Itu sisi tadi yang saya gambarkan sisi kehidupan. Nah, sekarang di sisi lain Rasulullah punya kepentingan kelihatannya. Kenapa kita disuruh nikah buru-buru? Ya, usia yang pantas lah, usia nikahnya usia yang sudah layak matang dan sudah bisa bekerja, sudah bisa berusaha. Sisi lain yang Nabi harapkan di situ adalah tazawwajul waludal wadud. Nikahi wanita yang ya cintanya yang mendalam dan gampang melahirkan atau banyak anaknya. Ternyata Nabi ya punya nilai tersendiri kepada kita tuh. Merasa ada pengharapan bangga nanti di masa hari kiamat nanti, di mana Nabi Muhammad bisa berbangga hati dengan umatnya termasuk kita jika umatnya itu jumlahnya banyak ya lalu orangnya baik-baik. Lalu kemudian Nabi bisa berbangga hati di hadapan para nabi ya bahwa sekian umatnya ya jutaan umatnya itu menjadi pengikut Nabi Muhammad dalam jumlah yang banyak ya. Nabi-nabi yang lain pengikutnya mungkin sedikit, tapi Nabi Muhammad bisa membanggakan jumlah umatnya yang banyak. Nah, ini ada satu sisi lain ya yang Nabi inginkan, yang Nabi harap-harap kepada kita bahwa kita dijadikan oleh Rasulullah sebagai satu alat kebanggaan Nabi Muhammad untuk Nabi tunjukkan kepada nabi-nabi yang lain bahwa Nabi Muhammad memiliki jumlah umat yang banyak di hadapan para nabi yang lainnya. Ya, nah dengan demikian kita kalau begitu pantaslah ya untuk memiliki keluarga lalu punya anak begitu. Paling tidak kalau kita punya anak ya 2, 3, 4 gitu misalnya, itu kita sudah bisa memberikan nilai kepada Rasulullah ya bahwa kita sudah menambah ya sekian banyak dari umat Rasulullah yang nanti akan dibanggakan di hadapan para nabi. Dengan demikian kan kalau kita punya anak ya 1, 2, 3, 4 apalagi lebih daripada itu, saya pakainya 4 karena anak saya 4 gitu ya. Nah, itu paling tidak kita sudah memberikan nilai bahagia kepada Rasulullah bahwa kita sudah memberikan sumbangsi kepada Rasul untuk ya nanti suatu saat Rasulullah merasa berbangga hati dengan jumlah umatnya yang banyak. Di saat itu Rasul nggak perlu jumlah banyak itu, yang penting jumlahnya bukan kualitasnya. Yang memang yang Rasul banggakan adalah kuantitasnya, bukan kualitasnya. Karena itu yang memang Nabi inginkan. Adapun kualitas, ya tentunya setiap orang tua harus berupaya untuk menjadikan keluarganya ya memiliki kualitas. Bukan semata-mata banyak, tapi juga harus ya anak yang berkualitas. Saya kira akan jauh lebih baik punya anak banyak walaupun nggak berkualitas dibandingkan kagak punya anak gitu misalnya ya. Lebih baik lagi punya anak banyak lalu berkualitas. Nah, ini yang pilihan paling baik deh ya. Atau punya anak sedikit tapi berkualitas. Pokoknya yang namanya tidak berkualitas mau banyak mau dikit itu tetap jelek ya. Apalagi tidak berkualitas dikit lagi ya kan. Nah, itu lebih bahaya lagi. Maka banyak itu memungkinkan untuk timbulnya satu di antara yang banyak itu memiliki kualitas. Kalau punya anak satu nggak berkualitas, ya mau milih yang mana lagi? Udah nggak ada lagi, cuma itu doang gitu ya kan. Tapi kalau punya 2, punya 3, punya 4, itu masih ada harapan ya bahwa ada satu di antara 4 anak ya
yang memiliki kualitas yang baik. Nah, kira-kira begitu ya. Walahu syahidun 'inda Abi Daud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban min hadits Ma'qal bin Yasar ya. Dan hadis ini memiliki kesaksian atau bukti lain atau ada cabang lain, periwayatan yang lain menurut Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan dari hadis Ma'qal bin Yasar ya. Jadi hadis ini bukan semata-mata diriwayatkan oleh Ahmad lalu disahihkan oleh Ibnu Hibban, tapi ada jalur lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban juga ya. Dari jalur Ma'qal bin Yasar. Sekarang apa yang dimaksud dengan at-tabattul? Ya. At-tabattulu al-inqita'u 'anin nisa wa tarkin nikah inqita'an ila ibadatillahi. Itu asalnya begitu ya. At-tabattul ya menyendiri, menjomblo bahasa kita, tidak menikah adalah al-inqita' 'anin nisa, yaitu memutuskan diri dari perempuan. Wa tarkin nikahi, dan tidak mau atau meninggalkan nikah. Inqita'an ya, dengan betul-betul memutuskan, tapi ila ibadatillahi, untuk ibadah kepada Allah. Ya. Dulu para bapak, para ibu, ada bahasanya dulu tuh di zaman para nabi-nabi terdahulu, itu kalau kita lihat sampai sekarang juga sebenarnya masih ada ajarannya tuh ya, para pendeta, para rahib itu mereka dulu memang hidupnya adalah at-tabattul. Kalau dulu mereka memang betul-betul para pendeta, para rahib itu mereka tidak nikah karena memang mereka betul-betul menjadi pelayan umat ya atas kitab Taurat dan Injil ya. Itu dulu begitu ya. Sehingga banyak pendeta-pendeta ya yang memusatkan dirinya untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk menyebarkan Taurat dan Injil, Zabur pada waktu itu. Sehingga mereka tidak menikah. Nah, lalu diikutilah peraturan ini sampai sekarang, katanya masih ada ya sebagian katanya gitu, bahwa pendeta dan lain sebagainya itu banyak yang tidak menikah gitu misalnya. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, tidak menikah itu amat sangat dilarang ya, amat sangat dilarang. Wa aslul batli, adapun kata asal daripada al-batlu ya, al-qat'u ya, adalah terputus ya. Jadi kata al-batul ya itu diambil dari kata al-batlu yang artinya putus. Wa minhu qila li Maryam al-batul. Dari kata al-batlu yang artinya al-qat'u itu dikatakanlah ya untuk Maryam dengan sebutan Maryam al-batul ya. Jadi Nabi Isa punya ibu Maryam. Nah, Maryam itu namanya al-batul. Wa Fatimah alaihassalam, dan Fatimah alaihassalam juga disebut dengan al-batul, Fatimah al-batul. Kenapa dua orang ini dikatakan Maryam al-Batul atau Fatimah al-Batul? Linqita'ihima, karena putusnya kedua orang tersebut, Fatimah dan Maryam, an nisa'i zamanihima, dari perempuan-perempuan zaman keduanya. Dinan wa fadlan wa raghbatan fil akhirah. Dilihat dari segi agama, dilihat dari segi keutamaan, dan dilihat dari segi gemarnya, cintanya kepada akhirat. Ya, itu begitu. Jadi Maryam pada masanya itu agamanya dibandingkan dengan agama yang lain, perempuan-perempuan yang lain, jauh. Ya. Keutamaan Maryam pada masanya dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain jauh. Gemarnya Maryam kepada urusan akhirat dibandingkan dengan perempuan-perempuan masa itu, maka lebih hebat Maryam pada waktu itu. Demikian juga pada Siti Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari segi agama beda dengan perempuan yang lain. Dari segi keutamaan, Fatimah adalah anak Rasul
ya lebih hebat daripada yang lain. Dan dari segi raghbahnya, cintanya kepada akhirat, oh itu Fatimah adalah termasuk orang yang sangat luar biasa di dalam ya mengedepankan akhirat daripada mengedepankan dunianya gitu ya. Oh, kalau kita nanti bahas masing-masing kedua orang ini udah sangat luar biasa ya perjuangannya untuk mengharapkan akhirat lebih baik daripada dunianya begitu. Kemudian wal mar'atul walud, perempuan al-walud, al-mar'ah al-walud, tadi di atas tazawwajul waludal walud. Apa yang dimaksud dengan perempuan yang bersifat walud? Ya, itu artinya adalah kathiratul wiladah. Ya, adalah perempuan-perempuan yang banyak melahirkan. Wah, ini kalau kita lihat dari sisi era modern sekarang, ya, itu merupakan hal yang amat sangat bertentangan perempuan sekarang itu. Ya, mereka melahirkan ogah susah pakai sesar, ya. Kalau udah sesar sekali, maka biasanya sesar berikutnya muncul lagi, ya, sesar lagi. Udah 3 kali sesar, udah nggak boleh lagi melahirkan. Jadi orang perempuan yang awal kelahirannya itu manja dengan sesar, maka kelahiran kedua dan selanjutnya sampai ketiga itu pasti sesar. Dan kalau udah 3 kali itu oleh dokter dilarang untuk melahirkan kembali. Nah, perempuan yang demikian itu oleh Rasulullah bukan masuk dalam kategori al-walud, ya, yang melahirkan anak yang banyak. Nah, kalau orang-orang tua dulu kita, mungkin nenek-nenek kita itu ya, waduh, kalau bisa itu kita lihat banyak banget anak-anaknya itu, ya. Dan anehnya bukan saja anaknya hidup, tapi juga banyak yang menjadi orang baik, ya. Walaupun mungkin pada waktu itu pendidikan tidak maju seperti sekarang, ya, tapi banyak orang-orang tua kita dulu punya anak banyak, semuanya hidup, semua memiliki ya nilai-nilai yang bagus dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang bagaimana mengetahui seorang perempuan itu adalah al-walud yang banyak anaknya? Dikatakan di sini wa yu'rafu dzalika fil bikri bihali qarabatiha, ya. Dan dapat diketahui keadaan seseorang itu banyak anak fil bikri pada gadis, ya. Dilihatnya dari mana diketahuinya? Bihali qarabatiha, ya, dengan kondisi kerabat-kerabatnya, orang-orang terdekatnya, keluarganya lah kalau kita bilang. Nah, jadi ya mungkin para bapak yang ingin mengawinkan anaknya, ya, atau sahabat yang mungkin belum nikah begitu, itu kalau sudah berdekatan dengan seorang perempuan, sedang PDKT kali bahasanya sekarang tuh, ya, maka jangan sungkan-sungkan untuk kenal, ya, kepada kerabat perempuan tersebut. Untuk apa? Untuk kita lihat, ya, kita kenali diri kita dan kita kenal mereka, banyak enggak tuh anaknya gitu, ya. Nah, kalau kita kenal dari proses PDKT bahwa si perempuan yang kita dekati itu ternyata adalah kerabat-kerabatnya memiliki anak-anak yang banyak, ya, rata-rata misalnya anaknya lebih daripada 3 gitu misalnya, maka layaklah perempuan tersebut untuk kita nikahi, ya, karena dilihat dari segi adanya kerabat yang memiliki anak yang banyak, memungkinkan juga si perempuan tersebut yang akan dinikahi termasuk perempuan yang subur, yang memungkinkan juga punya anak yang banyak juga, ya. Kalau keluarga punya anak, sono 1, sini 1, sini 1, ya udah, ya, berarti nanti kemungkinan besar istri kita yang kita nikahi tersebut adalah anak yang juga lahirnya paling banyak 1 doang. Nah, itu kalau lahir, kalau enggak, nah udah enggak punya anak, bahaya sekali. Padahal para bapak sekalian, para ibu,
lahirnya anak, ya, lahirnya anak itu merupakan satu anugerah yang besar. Ya, semakin banyak anak yang bisa kita didik, maka semakin banyak investasi yang sangat kita mungkinkan kita peroleh dari hasil proses pendidikan yang baik tersebut. Supaya kita juga nanti bisa mendapatkan curahan pahala, curahan rahmat, curahan ampunan dari anak-anak yang kita lahirkan. Maka Nabi ketika membicarakan kaitan dengan kesinambungan amal ke akhirat, ya, bagi mereka yang sudah meninggal dunia, itu salah satu Nabi menyebutkan adalah adanya anak-anak soleh. Ya, adanya anak-anak soleh yang menjadi penyambung ibadah kita dan penyambung kucuran pahala, investasi pahala kita, sekalipun kita udah meninggal dunia, yaitu melalui adanya anak-anak yang soleh. Ya, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu." Ya, aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia, dalam hal ini tadi namanya anak Adam, ya, idza mata ibnu Adam, maksudnya adalah manusia, mati, ya, maka putuslah amalnya. In qata amaluhu illa min salas, kecuali dari sisi 3 perkara yang amalnya itu dinyatakan tidak putus, ya, tidak putus pahalanya, gitu maksudnya. Yang pertama Nabi katakan shadaqatin jariyah, ya, sedekah jariyah yang kita sumbangkan, yang kita sedekahkan untuk hal-hal yang terus berlangsung. Misalnya pembangunan masjid, pembangunan musala, pembangunan ma'had-ma'had, pesantren-pesantren, lembaga-lembaga yatim, dan lain sebagainya, yang proses penggunaannya itu berkesinambungan, berumur panjang, ya. Yang namanya masjid, yang namanya musala itu kan panjang umurnya. Nah, maka bersedekahlah ke situ. Ya, musala, masjid, madrasah, pesantren, dengan harapan bahwa sedekah yang kita sampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut itu terus ada, tersimpan di sana, digunakan di sana. Selagi penggunaan masjid, musala, pesantren, ma'had, madrasah, dan lain sebagainya itu berjalan terus, maka selama itu juga pahala terus akan mengalir. Yang kedua kata Nabi, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini nih pentingnya kita ngajarin, ya, untuk bapak dan ibu mohon jangan kecewa. Wah, saya nggak jadi guru, ya, kalau gitu berarti saya nggak bisa mendapatkan pahala dari sini. Ingat, bapak ibu di sini nih pentingnya punya anak, ya, pentingnya punya cucu kali begitu, ya. Kalau bapak ibu punya anak, maka ajarkan anak-anak bapak dan ibu itu Al-Quran misalnya, suratul Fatihah, ya. Maka saya berharap kepada kita semua yang masih punya anak kecil nih, jangan sampai anak kita bisa membaca Al-Quran, khususnya suratul Fatihah, itu gara-gara gurunya. Mohon ini diingat, ya. Kalau kita udah nggak berproduksi lagi, bapak-bapak mungkin karena usianya sudah tua, ibu-ibu udah tua. Lihat anak kita sekarang punya cucu, ya. Cucu itu mohon jangan sampai bisa membaca suratul Fatihah lalu diajarkan guru-gurunya. Jangan sampai. Kalau bisa kita yang orang tuanya atau kita yang neneknya, kita yang ajarin, kita yang jadi kakeknya, kita ajarin tuh cucu kita baca suratul Fatihah. Biarin masih belepetan, tapi dasar-dasarnya kita yang punya. Ya, tuh anak ngapalin suratul Fatihah, biar bagaimana buruknya sebutan-sebutannya, tapi kalau itu dasarnya dari punya kita, itu udah lumayan. Ya, atau anak mulai dari alhamdulillah, dari bismillah sampai waladolin, walaupun mungkin hurufnya belum fasih, tajwidnya belum fasih, nggak jadi masalah. Yang penting dia hafal dari kita begitu, ya. Nanti mungkin buat nggosoknya
supaya Fatihahnya benar, bolehlah kita serahkan kepada guru, ya. Tapi untuk standar hafalan Fatihahnya jangan sampai diserahkan kepada guru. Kenapa? Supaya kita tetap dianggap guru oleh Rasulullah, ya. Supaya kita tetap dianggap guru oleh Rasulullah, maka ajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Dengan cara demikian, maka nanti ketika anak tersebut membaca Fatihah, selama dia membaca Fatihah dan sebanyak dia membaca Fatihah, maka kiriman pahala Fatihah yang dibaca itu sampai kepada kita. Karena kita selain orang tuanya juga adalah gurunya yang pertama kali mengajarkan suratul Fatihah. Udah cukuplah tuh jadi guru bagi anak kita, bagi cucu kita, dan cukuplah kalau seandainya kita bisa ngajari suratul Fatihah gitu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, awaladin salihin yad'u lahu, ya, atau anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Nih di sini nih ya, pentingnya nikah itu akan sangat memungkinkan diperolehnya anak melalui jalur yang baik, ya, yaitu melalui jalur pernikahan. Melalui jalur pernikahan sangat memungkinkan lahir anak yang soleh, anak yang baik, karena memang diciptakannya anak tersebut pada cara-cara yang benar, cara-cara yang syariat begitu. Baik. Wal wadud, apa yang dimaksud dengan al wadud? Al mahbubah bikasrah ma hiya alaihi min khisalil khairi wa husnul khuluqi wa tahabbubi ila zaujiha. Ya, yang dimaksud dengan al wadud adalah al mahbubah, yang memiliki rasa cinta bikasrati ma hiya alaihi, ya, memiliki rasa cinta yang banyak yang ada pada dirinya, ya, min khisalil khair, dalam bentuk perilaku yang baik, ya, wa husnil khuluq, bagusnya etika, wa tahabbubi ila zaujiha, dan rasa cinta yang mendalam kepada suaminya. Nah, jadi al-wadud itu kita kenal dengan bahasa mawaddah. Ya. Kalau ada orang kalau ada orang nikah kan kita bilang ya samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Tuh, ya. Jadi kalau udah berkeluarga bukan semata-mata mahabbah, ya, tapi sudah mawaddah. Kalau mahabbah itu kira-kira cinta tapi lebih dekat kepada hawa nafsu, ya. Tapi kalau mawaddah itu cinta, ya, karena sudah terikatnya satu hati dengan hati yang lain, itu namanya mawaddah namanya, ya. Cinta yang diikat melalui jalur ikatan hati, ya, itu namanya mawaddah. Tapi kalau mahabbah itu cinta yang diikat melalui jalur hawa nafsu. Nah, beda kalau begitu tingkatannya, ya. Nah, yang diinginkan oleh Rasulullah adalah istri, ya, yang memiliki jalur cinta yang terikat melalui jalur hati, ya, bukan semata-mata jalur hawa nafsu. Itu begitu. Wal mukatsarah, tadi kata-kata ini mukatsirun, ya. Apa yang dimaksud dengan ini mukatsirun? Wal mukatsarah al mufakharah, ya. Mukatsarah itu artinya bangga. Wa fihi, dan di dalam kata tersebut jawazuha fid daril akhirah, ya, dibolehkannya mufakharah, berbangga-bangga di akhirat kelak. Wa wajhu dalika, dan proses yang demikian itu annaman ummatuhu aktsara fa thawabuhu aktsara, bahwa siapa yang umatnya lebih banyak maka pahalanya juga lebih banyak. Li'anna lahu mitlu ajri man tabi'ahu, karena orang tersebut akan memiliki sejumlah pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Nah, jadi gini. Maaf kenapa Pak, tadi Rasulullah, apa Pak? Wal mukatsiratu, wal mukatsarah bangga-bangga asalnya. Banyak-banyak. Dikata kasir artinya banyak. Al mukatsarah jadi artinya al mufakharah. Jadi mukatsarah itu bangga, ya. Mukatsarah, mufakharah itu artinya bangga. Jadi begini, kenapa Rasulullah kok pengen umatnya banyak? Karena Rasulullah mengharap dengan banyaknya umat maka banyak juga pengikut. Itu begitu, ya.
dengan banyaknya pengikut, maka kucuran pahala kepada Rasulullah itu sebanyak jumlah umat yang mengikutinya. Sekarang hitung aja dah. Manusia di dunia ini ada 5 miliar misalnya. Anggaplah 1 miliar itu umat Islam. 1 miliar yang mungkin umat Islam mungkin KGBR semua kali ya. Kita ambillah separohnya. Separohnya itu 500 juta. Ya, 500 juta umat Islam itu mereka sholatlah paling tidak. Ya. Maka ketika mereka sholat, itu pasti mereka akan mengucapkan azan dengan sebutan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, qomat. Begitu juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu udah nyebut 2 kali Nabi Muhammad tuh. Terus nanti pada waktu tasyahud di waktu sholat, ya, setiap sholat mereka mengungkapkan nama Nabi Muhammad dengan sebutan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya. Nah, itu kalau seandainya 500 juta setiap saat melaksanakan sholat dan setiap saat menyebut Nabi Muhammad, ya, maka sudah ada 500 juta orang yang menyebut Nabi Muhammad per setiap harinya. Maka dengan demikian paling sedikit Nabi Muhammad sudah mendapatkan 500 juta pahala dari pengikutnya itu. Itu begitu. Maka pada sisi lain akhirnya Nabi Muhammad merasa bangga juga ya karena dia akan istilahnya mendapatkan kucuran pahala dari umatnya yang banyak itu. Gitu ya. Nah, sisi lain tentunya Nabi Muhammad juga akan merasa berterima kasih kepada kita ya bahwa dengan kita menikah lalu lahir anak-anak dari proses pernikahan kita tersebut, apalagi anak tersebut kita bisa didik menjadi anak yang baik, yang kenal kepada Nabi Muhammad, yang mau melaksanakan salat, mau membaca salawat. Nabi merasa kita salah satu agen Nabi, kira-kira begitu, yang bisa menjadi penyebab bangganya Nabi kepada para Nabi, karena semakin banyak umat Nabi, maka semakin banyak pahala yang diperoleh oleh Nabi. Nah, Nabi yang lain kan nggak sebanyak umat Nabi Muhammad. Ya, mohon maaf, seingat saya, maka saya maaf nih. Nabi Nuh itu berdakwah selama 1000 tahun. Ya, tetapi luar biasanya Nabi Nuh itu katanya tidak lebih mendapatkan pengikut cuman 1000 katanya. Ya, 1000 orang doang pengikutnya itu pada waktu itu. Dan pada waktu itu pun akhirnya ya ditenggelamkan lagi ya dengan adanya banjir ya. Maka akhirnya ya jumlah dakwah yang diukur dari tahunnya yang begitu banyak tapi perolehan umatnya yang begitu sedikit, nah ini menyebabkan ya berarti sedikit juga jumlah pahala yang diperoleh Nabi Nuh ya. Walaupun mungkin dari sisi lamanya berjuang, Nabi Nuh bisa mengimbanginya begitu ya. Tapi dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad juga perjuangannya berat, tetapi sisi lain umatnya juga jumlahnya banyak. Maka dari sini Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Nuh itu lebih unggul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak Dirga, udah 13.46. Mungkin kalau ada pertanyaan kita selang dulu dengan pertanyaan. Kalau enggak kita lanjutin lagi sedikit lagi. Baik Pak, berarti gini ya Pak ya, wafihi jawazuha. Berarti itu dan padanya tuh berarti boleh berbangga-bangga gitu Pak ya? Iya, boleh berbangga-bangga di akhirat, tapi dengan jumlah umat yang ada gitu ya. Dengan jumlah umat yang ada. Nabi Muhammad begitu. Jadi boleh itu berbangga-bangga dengan itu. Nanti kemungkinan besar ada hal-hal yang dianggap mufakharah, berbangga-bangga itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Misalnya berbangga dengan harta, berbangga dengan apalah yang lainnya begitu yang tidak pantas untuk dibanggakan begitu misalnya ya. Gitu. Wajahu dzalika dan wajahnya itu ya Pak ya. Proses lah kalau kita bilang, caranya. Caranya ya. Ya. Caranya dari umatnya ya. itu. Cara untuk memperoleh kebanggaan tersebut. Kebanggaan tersebut ya. Fatawabuhu berarti dia dapat pahala ya. Proses
proses bangga itu boleh dilihat dari bagaimana, kira-kira begitu ya. Nah, perhitungannya adalah orang yang mendapatkan umat yang banyak, maka otomatis dia akan mendapatkan pahala yang banyak gitu. Oke. Baik. Baiklah, ini tinggal 12 menit lagi. Dipersilakan dulu Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sekalian, dikasih kesempatan untuk bertanya. Silakan, ada yang ingin berkenan untuk bertanya? Saya, Sat. Ya. Silakan Bu Fauzia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di luar konteks ya, Sat? Ya. Itu mengenai apa? Sholat itu kan kita sholat taubat gitu ya. Maksudnya nih kita sholat itu kan dengan niat taubat gitu. Itu apa memang ada sholat taubat khusus sholat taubat gitu? Ada. Jadi boleh khusus niat sholat taubat gitu? Iya, bisa. Usolli sunnat taubah lillahi ta'ala gitu. Nah itu kapan saja? Kalau taubat itu kan tidak ada batasannya. Ya, jadi yang paling baik ya tentunya malam. Maksudnya dirutinkan boleh misalnya? Boleh, sangat boleh. Kan kita hampir tiap saat dapat dosa masalahnya. Ya, jadi salah satu proses untuk menggugurkan menggugurkan dosa maksud saya, itu adalah bisa diperoleh melalui jalur istighfar, ya. Kemudian sholat taubat, itu caranya seperti itu. Kenapa? Karena ya namanya manusia kan banyak lalainya. Di dalam lalai-lalainya itulah diperintahkan manusia untuk selalu memperbanyak permohonan ampun dan permohonan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Satu lagi, Sat. Sekarang katanya Cina itu sudah belajar motong sapi. Nah, jadi kita tuh gimana? Proses motong sapinya Cina bahaya, Bu. Digebugin dulu palanya. Enggak, dia maksudnya dia udah belajar kayak cara Islam motong gitu. Tapi kan dia nggak Islam gitu. Nah, terus kita tuh kan nggak tahu gitu loh. Dia jual di pasar gitu. Ya, urusan nggak tahu itu yang menjadi alasan untuk dibolehkannya kita memakan itu. Gitu. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, tahunya itu adalah dengan real ya. Melihat yang motong Cina, yang motong bukan Islam. Nah, maka daging yang itu tuh yang kita lihat yang nggak boleh. Iya. Berarti kalau kita beli di pasar daging sapi, nanyanya ini sapi, iya, itu kan nggak ngaruh ya, jadinya. Nggak boleh, kita nggak boleh tanya-tanya ke sana. Beli aja udah. Karena nanti kalau nanya-nanya ke sana-sana jadi haram semua. Ya. Dalam Al-Quran Allah bilang, wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya-tanya tentang sesuatu, nanti kalau jadi jelas nyusahin, kira-kira begitu. Ya. Udah kalau mau beli sapi, beli aja udah daging sapi. Yakin aja lah kalau gitu, yang motong orang Islam, udah selesai. Gitu. Sebab kalau kita nanya-nanya, jangan-jangan yang motong semuanya itu orang Cina semua jadinya, gitu. Ya. Gitu. Sementara jadi sekarang pasrah aja gitu, sampai beli aja jaknya di pasar ya. Ya beli aja, emang kenapa emangnya? Ya nggak usah curiga-curiga Cina segala macam yang potong gitu ya. Iya, nggak usah. Beli aja udah. Gimana dengan India? Waduh, India kan bingung lagi. Ya, India itu kan Hindu Buddha dia di sana, ya. Itu. Bahkan mereka di sana melarang makan sapi karena di sana kan dianggap Tuhannya mereka itu, ya. Jadi di India itu ada yang menganggap sapi sebagai Tuhan, tikus sebagai Tuhan, monyet sebagai Tuhan, ada tuh di India macam-macam Tuhannya di sana. Ya. Tuhannya banyak jadi Ustaz. Banyak dan binatang semua lagi. Tikus, Tuhannya tikus. Iya, ada tikus, monyet, Mahadewa, sapi, ada. Iya. Ya, Mahadewa, Basudewa kayak di Mahabharata. Ya, itu kan ceritanya monyet semua tuh ya di situ ya. Gambar-gambarnya tuh gambar polanya monyet tuh di sana. Ya. Basudewa. Ya, jadi sekarang begini aja. Kalau kita mau aman, kira-kira sebenarnya daging sama ikan proteinnya mana lebih tinggi? Ikan. Nah, itu. Saya termasuk kalau makan itu pribadi ya, buat sport pribadi, itu saya lebih suka makan ikan dibandingkan dengan makan kambing.
terutama kalau makan kambing, makan daging gitu misalnya ya. Jadi karena apa? Karena dilihat dari segi protein itu lebih tinggi ikan gitu. Tapi kan ya. mengandung merkuri tinggi juga, Sat. Ya apapun sekarang kalau seandainya kita mau nyari yang bersih-bersih banget, yang cakep-cakep banget, udah kagak ketemu, Bu. Ya. Emang udah modelnya zaman sekarang begitu kali gitu. Nah, ayam gimana maka ayam? kalau begitu, nah kalau seandainya kita bisa nih, ya kalau begitu kita bikin kolam lele, kolam mujair, piara sendiri. Nah, ini Tuh, dia. ya. Lele Jadi ikan agen buas juga. juga. Jadi agen Ustadz Dirga. Iya. Saya Bu, saya di rumah tuh miara ayam. Ya. Masya Allah. Saya miara ayam. Untuk apa ya? Kalau saya mau butuh, saya potong gitu aja. Saya potong sendiri, saya pelihara sendiri. Ya, di belakang rumah saya itu ayam banyak, jadinya gitu. Waduh, nggak dijual, Sat. Ya, sementara sih untuk kepentingan pribadi aja, begitu ya kan. Tiap hari kita ya sambil ngiseng-ngiseng lah, ngisi waktu kalau lagi kosong kita empanin, kita apa gitu, lumayan buat ngilangin stres gitu ya kan. Yang mesti stres. Ya. Kalau bisa itu pelihara ikan lele juga kan ada tuh tempat yang kecil-kecil begitu ya, kolam-kolam kecil begitu, kolam-kolam plastik. Nah, itu juga saya kira kita bisa bersibuk-sibuk diri lah dalam kondisi kayak begini. Ya, ikan lele itu termasuk yang gampang. Dia nggak rewel makan apa begitu. Kita mungkin di rumah ada nasi bekas, kue bekas, segala macam tuh. Kalau yang namanya ikan lele, rakusnya luar biasa dia. Ya. Makan apa aja dia mau. Untuk kepentingan kita, maka kita bisa nyari makanan yang tentunya bersih gitu ya. Nasi basi kan sebenarnya bersih, karena basi aja. Nah, tapi kalau kita kasih ikan kan mereka mau, ya kan? Ikan mau. Nah, itu ya sebulan 2 bulan itu ikan udah bisa dimakan itu ya, dan itu terjamin kebersihannya, kita yang pelihara, kita yang ngasih empan ya kan. Tadi siapa mengandung merkuri, wah kita yang pelihara kita nggak mungkin memberikan makanan merkuri begitu kan, itu jauh lebih bersih lah begitu. Dan itu kolamnya cukup kecil ya, ukuran semeter kali 2 meter itu udah bisa muat 1.000 ikan itu. Wow. Ya 1.000 ikan udah muat. Saya udah seminar begitu. Jadi ukuran 1 meter kali 2 meter itu udah bisa diisi dengan 1.000 bibit begitu. Udah bisa jualan itu mah. Iya, 1.000 bibit, tapi memang nggak gede semua ya, kan berproses ya. Proses ada yang mati, ada yang berantem. Nah itu. Nah kemungkinan besarnya ya itu hidup 75%, wah itu udah cakep banget. Artinya kita nyebar 1.000 bibit ya, hidup antara 500 sampai 750, gede gitu, sampai ukuran paling sedikitnya sekilo 3 biji gitu, 3 ekor. Nah itu udah cakep banget itu ya, udah bisa dimakan tiap hari untuk konsumsi ikan lele. Ya, itu jauh lebih bagus ketimbang daging gitu, apalagi ya daging yang tentunya nilai dan tingkat kolesterolnya sangat tinggi gitu misalnya. Daging, ingat ya Bu-ibu, daging sapi itu lebih berbahaya daripada daging kambing. Ya, jangan tapi daging kambing kan panas. Salah. Enggak salah, daging kambing nggak panas. Kalau aku malah kambing kolesterolnya lebih kecil daripada daging sapi. Jadi lebih berbahaya daging sapi gitu ya. Kita lebih baik daging kambing. Tapi kalau usia kita udah di atas 50 kali ya, maka jumlahnya saja yang jangan diperbanyak. Itu misalnya kalau ibu makan sate itu sehari 5 tusuk itu masih aman. Masih aman kok 30, Ustaz. Wow. Kalau saya sih 30 masih aman kalau buat saya, apalagi kalau Bu beliin ya kan. Saya juga masih aman, Ustaz, 30 masih aman. Iya, nggak apa-apa. Semalam tuh kalau kita makan misalnya 1 malam tuh, itu paling banyak 10. Itu masih posisi aman kalau makan sate kambing ya. Tapi dengan syarat itu daging murni gitu. Ya, daging murni. Minta atau kita memang bikin sendiri itu dagingnya daging murni, jangan bercampur-campur dengan lemak gitu. Nah, itu kalau kita makan baik ya, maka usia kita yang sekarang di atas 50-an itu masih layak untuk mengkonsumsi antara 5 sampai 10 tusuk sate, itu nggak apa-apa ya.
Nah, saya lebih menyarankan Bapak Ibu lebih baik makan daging kambing daripada daging sapi gitu. Karena itu lebih kecil nilai kolesterolnya. Sapi itu lebih berbahaya jadinya gitu ya. Bagusan kambing Ustaz. Saya Ya, setuju lebih bagus sekali. kambing. Apalagi kalau kambingnya dibawain. Dan Ya, kambing. kan? Aduh, ya kode buat Ustaz. Oh, Ya kalau momen makan Coba kalau sate di kambing LBI itu juga mah satu paling mah depan, ini Ustaz. aja Bu, buat apa namanya? Buat hari raya Idul Adha. Kalau aku sih makan kambing Idul Adha doang. Oh, enggak. Bener banget. Iya. Kalau saya di rumah semua kan. Kalau saya lebih utama ikan ya. Ikan itu ya boleh katakan menu dalam seminggu 3 kali makan ikan tuh hampir ada lah begitu. Karena itu lebih ringan, lebih gampang begitu ya kan diolahnya dibandingkan dengan daging begitu. Proses masaknya juga nggak terlalu sulit gitu. Oke. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, saya Dirga. Putri. Baik, Putri. Ustadz mau nanya, kan sekarang ini Kementerian Agama sedang berjalan mencabut logo halal di dalam setiap makanan, Ustadz. Ya, sekarang pun walaupun kita masih ada logo halal, kita pun harus hati-hati. Nah, sekarang kenapa harus dicabut ya Ustadz? Terus sedangkan di Eropa mereka lagi gencar-gencarnya dengan memasang dengan logo halal. Itu gimana tuh Ustadz? Jadi Bu, nih Menteri Agama yang sekarang kan bahasa kasarnya nih orang yang pengen banget dihormatin oleh agama lain selain agama Islam gitu. Ya, oleh Cina-Cina gitu misalnya. Maka bagi komunitas non-muslim kan makanan itu tidak penting halal dan haramnya bagi mereka. Seolah-olah gini Bu, secara ekonomis kalau makanan dibatasi oleh halal dan haram itu nanti dikhawatirkan muslim itu nggak bakalan menjangkau makanan yang haram gitu ya. Tapi dengan dibebaskannya produk itu dari halal dan haram kan tidak terbaca lagi halal dan haramnya. Maka siapa saja seolah-olah boleh membeli, boleh mencicipi. Dengan demikian secara ekonomis mereka untung karena itu adalah hasil produk mereka gitu. Dan barang-barang yang hampir sekarang ini bentuknya makanan, minuman ya yang sifatnya itu hampir rata-rata mengandung babi rata-rata itu karena gelatin itu adalah minyak babi yang memang menjadi alat penguat dan penahan lama terhadap makanan-makanan olahan. Ya, mie misalnya tuh mie ya, itu mengandung babi, mengandung gelatin, ya. Semua produk mie, apalagi yang dari Korea gitu misalnya, udah pasti banget itu, ya. Itu mengandung gelatin untuk ya membuat dia tahan lama, dimasak terus kenyal begitu. Itu adalah salah satu bukti gelatin tuh gitu. Permen-permen yang sifatnya kalau kita pegang kenyal-kenyal tuh permen apa tuh namanya? Saya nggak kenal itu. Yupi. Yupi termasuk. Itu adalah rata-rata produk-produk yang percampurannya melalui gelatin gitu ya. Dan itu diambil dari minyak babi gitu ya. Dari proses olahan babi. Itu kalau seandainya distandari di situ ada halal haramnya, maka umat Islam nggak beli. Lalu produk mereka nggak laku gitu ya kan. Maka Menteri Agama supaya mendapatkan pujian dari orang Cina dan lain sebagainya gitu, dan mungkin juga amplopnya juga dapat lah mereka ya kan, dia tuh pasti dong. Iya, nah itu maka dicabutlah izin halal dan haram. Iya, Bahkan sekarang izin halal dan haram bukan lagi punya MUI, ya, tapi udah orang lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama. Yang jelas bukan punya MUI sekarang tuh produk halal dan haram. YLKI. Ya. Menteri Agama kuadrat. Kuadrat. Ya, Menteri Agama. Ya. Kan sedangkan di daerah Eropa itu saat logo halal itu sebenarnya mereka sedang mereka begini Bu, di Eropa itu mereka orang yang tingkat pendidikannya sudah maju, sudah tinggi. Mereka tahu mana barang sehat yang ya pokoknya kalau bagi mereka sehatlah dulu ya. Bagi mereka itu adalah barang sehat. Terlebih halal, itu lebih tinggi lagi nilai kesehatannya. Nah mereka itu yang sekarang yang ingin hidup sehat, ingin hidup nyaman, itu cari barang yang produk halal pasti begitu. Nah itu ada pada negara-negara maju.
Iya, Negara-negara yang bisa dicebong-cebongin nih ke Indonesia, yaitu mereka masih bisa dicebong-cebongin. Kalau Indonesia kan masih bisa dibodoh-bodohin umatnya, ya kan? Kenapa? Karena pendidikannya lemah, tingkat kemunafikannya tinggi dan lain sebagainya, tingkat pedulian sama agama udah nihil. Dan bukan itu aja, tingkat nilai kesehatan dan kesejahteraan juga sangat nihil juga. Untuk apa mereka cari halal-halal, cari yang halal katanya, nyari yang haram aja susah, gitu katanya kan? Nah itu gebleknya orang Indonesia tuh di situ. Nah disinilah nanti makanya kita secara pribadi ya saya kira sekecil apapun rumah atau halaman yang kita miliki, cobalah dipergunakan untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat. Ya di rumah mungkin kalau bisa kita tanami pohon, tapi pohon yang produktif. Jangan pohon bunga yang nggak bisa dimakan gitu. Tanamlah misalnya pohon bawang, pohon saledri gitu ya kan. Itu pohonnya gede bisa kita ambil gitu. Itu kan penghijauan juga di rumah. Ya kan? Ya pohon apa misalnya bawang bombay, bawang India tuh ya kan. Tanam aja sendiri di pot ya. Cari tanahnya di tukang-tukang bunga begitu, tanam aja sendiri bawang putih. Ya, itu bisa ditanam sendiri. Jadi ruang-ruang sempit yang kecil kita pakein pot yang dari plastik kan ada tuh ya. Nah di situ tuh tanam-tanaminnya kayak gitu tuh beli daun bawang, beli daun saledri kan akarnya kita nggak pakai tuh ya kan. Nah itu bisa ditancap lagi tuh untuk dihidupkan kembali. Saledri itu gampang hidupnya ya. Yang penting dia ditaruh di tempat yang teduh ya. Setelah dia tumbuh ya sehari disiram sekali begitu udah tumbuh tuh saledri. Seminggu itu udah bisa dipanen lagi untuk kepentingan kita gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang memungkinkan kita bisa memproduksi hal yang halal pada produk diri kita sendiri begitu. Lebih selamat. Mungkin kita kalau nanam pohon saledri kan nggak perlu pakai pupuk ya. Kita tanam aja, kita siram saja. Dia besar kita potong, bikin sayur sop gitu, ya kan? Oke. Pak Yazid udah sampai kayaknya tuh. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kalau sudah mempelajari ini kita amalkan kembali ya. Semoga nanti selalu setia ya antara suami istri ya sampai lama-lamanya sampai seumur hidup ya sampai maut memisahkan dan jangan kapan? Nah, nasihatin orang dia sendiri belum punya istri. Kapan? Ibu yang punya anak perawan tawarin tuh Mas Sutria tuh. Tapi nggak punya emangnya anak perawan? Banyak, ada 2. Iya itu. Banyak stok. Yang penting setia Bu ya, nanti insya Allah nanti ya bisa kita melahirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan tak lupa kita bisa melahirkan generasi Qurani nanti insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Helmi ditutup dulu. Baik, terima kasih para bapak, para ibu, sahabat sekalian atas kebersamaannya. Saya berharap pertemuan kita terus berlangsung, jangan bosan dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit-dikitnya kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Walaupun mungkin caranya mungkin melalui Zoom, tapi ini insya Allah tidak akan mengurangi fadilah bagi kita untuk menuntut ilmu sekaligus menjadikan hari-hari kita ini penuh dengan keberkahan. Mohon maaf dari saya dan terima kasih. Kita berjumpa pada pertemuan berikutnya dan saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Bentar ya, di stop dulu rekodnya.